tingkat ahli, bukan sekedar baru tahu Alkitab, apalagi dari terjemahan bahasa Inggris, bahasa Prancis, lalu kita merasa lebih hebat ya bahasa Inggris, mau King James, mau NIV, mau American Standard Bible, mau Revised Standard Version, itu semua terjemahan. Kira-kira derajatnya sama dengan terjemahan kita, Lembaga Kitab Indonesia. Nah begitu kira-kira saudara-saudara antara terjemahan dengan original text of the Bible, baik itu Old Testament maupun New Testament. Nah pertanyaan kedua, sekarang ini banyak juga muncul orang-orang yang mulai mempertentangkan antara Yahudi dengan Kristen. Dan yang mempertentangkan ini bukan orang Yahudi juga, bukan seorang rabi Yahudi. Karena misalnya Rabi Yakub Baruk itu sahabat saya di Tondano, kita memang berbeda dalam tafsiran. Dalam tafsiran misalnya orang Yahudi tentu tidak menerima Yesua sebagai Mesias, tidak apa-apa karena itu soal perbedaan tafsir. Tapi basic dari teks sucinya itu sama kan begitu. Makanya orang sekedar mengatakan misalnya sekarang contoh ya, Yesus waktu mengalami pergumulan itu melakukan doa dengan cara bersujud. Nah, kenapa kalian doanya tidak bersujud? Ya kan? Kalau di gereja Protestan segenap bumi sujud, nah kenapa kita berdiri? Ya benar enggak? Itu sama dengan bangsa-bangsa bersorak-sorai, kenapa kita pakai organ kan? Pertanyaan seperti itu nggak terlalu bermutu sebetulnya. Itu kan kebebasan ekspresi, tidak harus dipahami secara harfiah. Tapi kalau saudara mau lihat gereja yang bersujud, lihatlah gereja Ortodoks. Sampai sekarang masih ada gereja yang bersujud, gereja Ortodoks Yunani, Ortodoks Koptik, Ortodoks Syria, atau gereja-gereja Katolik Ritus Timur, Katolik Syria, Maronit di Lebanon. Ya toh? Lalu dikatakan itu lihat orang Yahudi kalau berdoa membaca Shema Israel, dengarkanlah wahai Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kan lebih mirip saya daripada Kristen. Kalau Kristen kan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Nah, ayo mirip mana? Kan mirip saya. Lah mainmu kurang jauh. Coba pergi ke Mesir, coba pergi ke Lebanon. Bagaimana orang Kristen membaca kitab suci? Ya misalnya doksologi misalnya, Al-Masdulillahi walibni waruhil kudus, Al-ana wa wawadin wa ilah dari dahirin. Amin. Apa itu artinya? Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Ini Kristen bukan Islam. Makanya mainnya yang jauh, jangan hanya lihat Katolik, Protestan di Indonesia lagi ya kan. Makanya kita ini kan mudah diadu domba. Karena biasanya kambing, domba ini bukan domba gereja, domba sungguhan. Memang mainnya kurang jauh. Kan domba cuma ada di wilayah lokal sebelum disembelih kan. Tapi kalau anak domba Allah dan domba-domba gereja mainnya harus jauh. Jangan seperti domba sungguhan. Nah itu saudara-saudara. Pertanyaan berikutnya, loh kenapa kalau gitu kok orang Kristen mengenal kitab suci perjanjian baru dan perjanjian lama? Bagaimana sejarahnya?
Perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Apa yang sesungguhnya digenapi? Nah, saya akan bacakan satu ayat dulu. Kitab Sefer Elishimot, yaitu kitab Keluaran, pasal 23 ayat yang ke-14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. 3 kali setahun hendaklah engkau mengadakan perayaan bagiku. Itu teks aslinya bunyinya begini. Kenapa saya sebut teks aslinya? Bukan untuk pinter-pinteran, bukan, tapi untuk melacak makna dan konteks historis dan liturgisnya. Karena apa? Umat Yahudi dan umat Kristen mula-mula itu berteologi dalam liturgi. Kenapa? Karena liturgi itu gak mudah diubah, kan? Coba kalau nyanyian itu kan lagi tren apa? Trennya kira-kira lagu-lagu karismatik Pentakosta tahun 80-an, misalnya selidiki nyatakan segala perkara. Itulah yang saya katakan tadi, Alkitab perlu direvisi maknanya. Alkitab perlu direvisi terjemahannya, maknanya sama. Satu contoh misalnya perkara. Apa makna perkara untuk kita sekarang? Dan apa makna kata perkara untuk kira-kira tahun 70-an ke bawah? Perkara itu artinya hal. Untuk waktu itu kan. Tapi sekarang arti perkara itu kasus. Kasus perdata, kasus pidana. Masa Tuhan turun menyelidiki kasus perdata, kasus pidana? Itu urusannya Hotman Paris kan? Bukan urusannya Tuhan. Ya kalau Alkitab nggak disesuaikan terjemahannya bisa sesat dalam memaknai teks. Karena orang Kristen tidak semuanya diharuskan untuk mempelajari, memperdalam teks asli. Nah kenapa? Kok tidak disuruh memperdalam teks asli? Yang memperdalam juga banyak, tapi tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya? Alasan pertama praktis. Kitab suci Kristen lebih tebal ketimbang kitab suci Islam. Ya toh? Kalau kitab suci Islam Al-Quran itu kira-kira tebelnya 1/3 dari perjanjian baru. Kedua, bentuknya kitab suci kita bukan sekedar puitis, tapi juga naratif. Itu sulit dihafal. Kecuali kalau Anda mungkin menghafalkan dalam bahasa yang tidak boros. Bahasa yang tidak boros itu misalnya gini. Fil batil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil batil indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun shay'un mimma kana al-masdulillahi daiman. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ayo hafalkan dalam bahasa Indonesia, kan kesulitan. Karena bahasa Indonesia itu boros. Coba ada terjemahkan pakai bahasa Inggris, kan lebih singkat. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hafalan itu lihat karakteristik bahasanya. Tapi kalau Anda mau cari modelnya hafalan, pergi ke gereja koptik. Di gereja koptik imam-imam, ya abuna, pendeta, itu hafal seluruh liturgi. Karena liturginya tidak pernah berubah sejak abad permulaan, ya kan? Agios, Theos, Agios, Istiros, Agios, Atanatos, Parthenos, Genesis, Eleisonima, itu Trisagion. Kalau di Protestan, suci, suci, suci. Jadi sebetulnya yang disesuaikan itu konteksnya.
sumbang. Cara nyanyinya beda, tapi kita lebih mirip dengan Katolik. Kenapa? Protestan memang anaknya Katolik. Tidak usah malu mengakui memang tertua Katolik kok. Janganlah kebencian itu membuat teologi kita diliputi asal beda dengan Katolik dan Katolik asal beda dengan Protestan.